اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وإتراته ومن تبع شريعته إلى يوم المعاد. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin jamaah salat zuhur yang Allah Ta'ala muliakan. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah atas anugerah yang telah Allah berikan kepada kita dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk bisa mengikuti apa yang telah diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, melanjutkan daripada pembacaan kitab At-Tadhhib daripada karangan Imam Abi Suja min Hayatis Shalah, masih membahas daripada sunnah hayatnya salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa bi asrari fid dharain amin radhiyallahu anhu. Wa ta'min, dan adapun yang berikutnya adalah mengucap amin ba'dal Fatihah, setelah membaca suratul Fatihah. Kemudian wa qira'atus surati ba'dal Fatihah, dan membaca surat setelah membaca surat Al-Fatihah. Ini merupakan sunnah. Wa takbiratu indal khafdi wa raf'i, dan bertakbir setiap kali khafat merunduk, wa raf'i, dan setiap kali bangun. Wa qulu sami'allahu liman hamidah, dan mengucap kalimat sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Wa tasbih fir ruku' was sujud, dan tasbih ketika ruku' dan sujud. Wa wad'ul yadaini 'alal fakhidaini, dan meletakkan kedua tangan di atas kedua paha, fil julusi, di dalam duduk atau ketika duduk. Yabsutul yusra, dengan merenggangkan jari-jari tangan kiri. Wa yaqbidul yumna, dan mengepal jari-jari tangan kanan. Illa musabbiha, kecuali telunjuk. Fa innahu yuthiru biha mutasyahhidan, karena sesungguhnya dengan telunjuk dia memberikan isyarat kesaksian. Wal iftirasu fi jami'il jalasat, dan duduk iftiras di semua duduk. Wa tawarruk fil jalsatil akhirah, dan tawarruk di duduk terakhir. Wa taslimatu tsaniyah, dan salam kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi masih membahas daripada sunnah hayat salat. Yang pertama adalah mengucap amin. Nah, adapun amin ini sunnahnya setiap kali menyelesaikan membaca suratul Fatihah. Dikatakan qaulu amin, ucapan amin aqibal Fatihati, setelah Fatihah. Liqira'iha fi sholatin wa ghairi, bagi si pembaca Fatihah, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Jadi setiap kali kita menyelesaikan membaca suratul Fatihah, disunahkan mengucapkan amin. Di makna, adapun makna amin itu istajib doa'ana, ya Allah kabulkan doa-doa kami. Kemudian lagi fi sholati aqidun, akan tetapi mengucap amin setelah membaca suratul Fatihah itu menjadi akid, menjadi kuat kesunahannya. Wa yu'minul ma'mum ma'a ta'min imamu wa yajharu bihi,
dan hendaknya aminnya makmum itu berbarengan dengan aminnya imam, dan disunahkan untuk mengeraskan bacaan aminnya. Jadi aminnya makmum itu berbarengan dengan aminnya imam. Berikutnya qira'atu suratul Fatihah, qira'atu surah ba'da Fatihah, membaca surat setelah Fatihah. Li imamin wa munfaridin, ini berlaku bagi si imam, bagi sholat berjamaah, wa munfaridin, bagi sholat berjamaah khususnya imam, wa munfaridin ataupun sholat sendiri. Fi raq'atai subhi wa ulati ghairiha, tepatnya di 2 rakaat sholat subuh atau dua rakaat permulaan. Jadi kalau sholatnya sulusiyah atau rubaiyah, sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka 2 rakaat pertama itu disunahkan setelah membaca suratul Fatihah membaca surat. Kalau sholat berjamaah yang disunahkan membaca surat adalah imam. Wal makmum yasma'u qira'atul imam, dan makmum itu disunahkan untuk mendengarkan bacaan suratnya imam. Dalilnya, dasar hukumnya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, apabila dibacakan Al-Qur'an maka hendaknya memperhatikan, mendengarkan dan memperhatikan. Jadi khusus bacaan surat setelah Fatihah ketika sholat berjamaah yang disunahkan membaca adalah si imam. Adapun makmum disunahkan untuk mendengarkan bacaan imam. Kalau sholatnya sholat jahar, sholat waktu ini sholat di waktu bacaan dikeraskan. Adapun sholat di waktu bacaan dipelankan seperti sholat zuhur dan asar, maka makmum disunahkan membaca surat setelah Fatihah. Begitu juga dengan imam. Jadi imam dan makmum dua-duanya membaca surat. Waktu tentu imam membaca surat yang lain, makmum membaca surat yang lain. Tapi kedua-duanya disunahkan untuk membaca surat. Dan juga berlaku kesunahan membaca surat setelah membaca Fatihah ini bagi sholat sendiri. Jadi mau sholat berjamaah ataupun sholat sendiri, maka disunahkan setiap kali selesai membaca suratul Fatihah di rakaat permulaan, rakaat pertama, rakaat kedua, atau di 2 rakaat sholat subuh, itu setelah Fatihah membaca surat. Dan susunannya setelah Fatihah, kalau sekiranya ada seseorang membaca surat sebelum Fatihah, maka tidak dihitung sunnah. Jadi dia baca suratnya sebelum baca Fatihah, maka tidak dihitung sunnah. Berikutnya wa takbirat indal khafdi, dan mengucap takbir setiap kali khafdi, merunduk, atau lebih tepatnya ketika hendak ruku. Wa raf'i, dan ketika bangkit dari sujudnya, bangkit ingin melakukan rakaat yang berikutnya. Jadi setiap kali ruku dan setiap kali bangkit ingin melakukan rakaat berikutnya, maka disunahkan takbir atau lebih dikenal dengan takbir intiqal, yaitu takbir perpindahan. Kemudian dikhususkan wa inda raf'i minar ruku', dan ketika bangkit dari ruku bacaannya bukan takbir, akan tetapi sami'allahu liman hamidah. Kapan itu? Man hamidallahu sami'a, dan adapun ucapan sami'allahu liman hamidah, inna yarfa'u ra'sahu minar ruku', ketika dia mengangkat kepalanya dari ruku. Jadi berbarengan dia mengangkat kepalanya dari ruku, maka seketika itu dia membaca sami'allah. Jadi misal katakanlah seperti ini ruku ya. Nah, ketika dia angkat kepalanya berbarengan dengan mengangkat kepalanya dari ruku, maka ketika itu dia membaca sami'allahu liman hamidah. Tegak berdiri baru dia membaca berikutnya Rabbana lakal hamdu. Ya.
Sami'allahu liman hamidah, tegak berdiri baru dia baca Rabbana lakal hamdu. Nah, ada sighah atau ucapan bacaan Sami'allahu liman hamidah boleh diganti dengan man hamidallahu sami'alahu atau Sami'allahu liman hamdahu, boleh. Karena pas semakna, dan itu pun itu bacaan jaza. Dikatakan taqabbalallahu minhu hamdahu wa jazahu lahu alaihi wa jazahu alaihi. Berikutnya Rabbana lakal hamd tadi sudah diterangkan. Adapun bacaan Rabbana lakal hamdu idzan tasaba qa'iman. Kalau sekiranya siapa musalli, orang yang sholat tadi intasaba qa'iman, posisinya sudah tegak lurus. Ketika posisinya sudah tegak lurus, baru dia membaca Rabbana lakal hamdu. Berikutnya tasbih fi ruku' wa tasbih fi sujud. Membaca tasbih ketika ruku' dan membaca tasbih ketika sujud. Wa adnal kamal fi hadzal tasbih, adapun sependek-pendeknya yang sudah mendekati kepada sempurna tasbih ketika ruku' yaitu subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Salasan sebanyak 3 kali. Adapun ketika ruku, ketika sujud, adnal kamalu fihi, sependek-pendeknya yang sudah mendekati kepada sempurna, subhana rabbiyal a'la, salasan 3 kali. Ya. Jadi dikatakan wal akmalu fit tasbih ruku' wa sujud masyhur. Dan ada pembacaan yang tadi itu sudah masyhur, bacaan tasbih ketika ruku' dan sujud. Tapi ada bacaan-bacaan tasbih yang lain. Bagaimana kalau subhanallah aja, boleh enggak baca tasbihnya? Boleh. Ketika dia sujud bacanya subhanallah, ketika dia ruku' subhanallah, boleh enggak? Boleh. Tapi yang mendekati kepada sempurna bacaan tasbih ketika ruku' subhana rabbiyal azim, ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Nah, ada penambahan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu ada penambahan seperti itu. Kemudian wad'ul yadaini 'alal fakhidain fil julus, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha ketika ketika duduk. Litasyahhudil awal wal akhir, untuk tasyahud awal dan akhir. Jadi disunahkan ketika kita duduk itu meletakkan kedua tangan kita di atas paha, disunahkan. Dan pengkhususan ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir, jari jemari tangan kiri itu direnggangkan. Jari jemari tangan kanan itu dikepal kecuali telunjuk. Dengan posisi tasama ru'usu asabi'uha rukbah, yang mana ujung-ujung jari telunjuknya itu sejajar dengan lutut. Prakteknya seperti ini. Ya. Ketika ini duduk, ya. Ini untuk posisi tangan ya. Ketika kita sujud, posisi ini jari jemari kita rapatkan. Ketika kita duduk, posisi jari jemarinya itu direnggangkan. Tidak melebihi daripada lutut. Makanya waktu dulu kita masih kecil itu sama guru ngajinya nggak boleh nanti dipotong. Nah, ya. Padahal itu sebetulnya bukan gitu, tapi memang tata caranya seperti itu. Jadi ujung-ujung jarinya nggak lebih dari ini, ya, sejajar ya. Nah, ketika duduk, ketika duduk, kedua tangan diletakkan di atas paha dengan posisi jari jemari direnggangkan. Nah, khusus ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir itu jari jemari tangan kanan dan tangan kiri itu direnggangkan, jari jemari tangan kiri itu dikepal. Illal musabbiha, kecuali telunjuk. Yushiru biha mutasyahidan, dengan telunjuk dia memberikan isyarat ketika tasyahud illallah. Nah, jadi ketika gini, posisinya gini ya.
ketika sampai kalimat illallah, ini telunjuk ini ke atas, memberikan isyarat pengesaan atau kesaksian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Habis itu turun lagi sampai selesai. Paham? Itu tata caranya. Gitu ya. Tapi dari awal ya, dari awal. Jadi dari awal tasyahud awal, dari awal baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, posisinya seperti ini. Nah, ketika sampai kalimat illallah, dari telunjuknya ngangkat, memberikan isyarat illallah. Paham ya? Jadi disunahkan setiap kali kita nanti ada keterangannya. Wala yuharrikuha. Nah, di dalam kitab ini ya. Dan hendaknya jangan digerak-gerakkan. Fa in harakaha, kalau digerak-gerakkan bagaimana telunjuknya? Karihun, itu dimakruhkan. Wala tubtilu sholatuhu bil asahhi, akan tetapi tidak sampai membatalkan sholatnya di dalam kaul yang asah, yang sahih. Jadi kaul sahih itu makruh, tapi nggak sampai batal, batal sholatnya. Cuman ini kita biar ini maksudnya jangan sibuk memperhatikan sholat orang lain, karena memang dasarnya kita nggak boleh tajasyus, mencari-cari kesalahan, baik husnuzon. Kenapa? Karena ada dasar ini, ada kaul ulama ketika tasyahud akhir ataupun tasyahud awal, tasyahud akhir, jari jemarinya jari telunjuknya itu digerakkan. Ada geraknya seperti ini. Ya. Digerak-gerakkan terus ya. Enggak berhenti. Ini isyarat qalbi. Hati. Karena al-qalbu munqalib, karena hati itu selalu berbolak-balik. Posisi jari ini itu senada dengan gerakan hati. Ada juga yang menggerakkannya di kalimat-kalimat tertentu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kali. Ada yang kayak gitu 2 kali ya. Ada yang ketika tasyahud itu tetap ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru turun. Ada yang tadi asyhadu an la ilaha illallah, turun. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, turun. Jadi khilaf. Ini khilaf mazhab. Nah, cuma dalam pendapatnya kaul Imam Syafi'i, menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika ini salat, ketika tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, itu makruh, tapi tidak sampai membatalkan. Kenapa? Karena ada perkataan mazhab yang lain yang mana itu jari telunjuknya digerak-gerakkan. Jadi gitu ya. Nah, sehingga untuk agar kita tenang, maka baiknya kita nggak usah ini memperhatikannya ya, karena kita berprasangka ya sudah, mungkin dia belajar ngaji fikihnya, fikih ibadahnya dengan guru yang memang diterangkan jari telunjuknya digerak-gerakkan. Sudah. Kalau seperti itu kan kita nggak jadi khilafiyah, nggak jadi perdebatan ataupun nggak jadi permasalahan. Cuman memang dalam 2 ilmu yang nggak boleh sanadnya terputus. Pertama ilmu tajwid, kedua ilmu fikih. Nah, 2 ilmu ini nggak boleh. Ini maksudnya 2 ilmu tajwid itu untuk agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ilmu fikih itu agar ibadah kita ada penanggung jawabnya. Jadi ya,
Jadi kalaupun memang mau digerak-gerakkan jari telunjuknya nggak apa-apa, tapi baiknya belajar dulu dasar hukumnya kenapa itu jari telunjuknya digerak-gerakkan. Jangan atas dasar seru. Kayaknya seru juga jari telunjuknya digerak-gerakkan. Lah akhirnya ikut-ikutan maksudnya. Kalau ada dasar hukumnya, kenapa itu jari telunjuknya digerak-gerakkan? Oh, saya kata pendapat ulama ini di dalam kitab ini, enak kan? Nah, ada dasar hukumnya, ada acuannya. Tapi kalau atas dasar seru-seruan ya nggak boleh. Baiknya jangan ya. Baiknya yang ngaji dulu. Karena banyak yang seperti itu. Dasar ininya menggerakkan telunjuk itu bukan atas dasar ilmu pengetahuan, bukan atas dasar ngaji, tapi atas dasar karena mungkin pernah berangkat umroh atau berangkat haji. Nah di situ dia dapatkan, ada yang menggerak-gerakkan telunjuk, akhirnya ikutan juga. Pulang di Indonesia gerak-gerakkan telunjuknya. Ketika ditanya apa dasar ini, kenapa, dalam kitab apa, dalam ulama siapa, enggak tahu. Cuman karena dasarnya pernah lihat. Kalau kita perhatikan, sholat ini kan banyak macamnya. Duduk aja ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang kayak gini. Nanti kalau semua yang kita lihat ketika ini kita umroh, ketika haji itu kita praktekannya kita bingung. Ini yang benar duduk kayak gini. Ada yang duduknya seperti ini. Ada. Jadi ada juga yang sholat Allahu Akbar seperti ini. Nah, ini semuanya ada dasar hukumnya, tapi boleh kita. Nah kalau yang muter-muter nggak ada. Kalau yang tangannya ketika takbir muter nggak ada. Kalau itu nggak ada. Tapi kalau meletakkan tangan ke posisi kiri itu ada. Di kitab Mazhabul Arba'ah 4 mazhab itu ada keterangan. Tapi itu baiknya dipelajari ketika kita sudah menguasai satu mazhab dulu. Misalnya mazhab Syafi'i kita kuasai, sudah paham betul mulai dari wudu, sholat, yang membatalkan sholat dan lain sebagainya, baru boleh kita belajar namanya perbandingan mazhab. Untuk sekedar mengetahui ketika kita dapatkan orang sholat seperti itu, oh itu nggak salah, ada dasar hukumnya, ada pendapat ulama, seperti itu ya. Jadi kembali lagi, jadi posisi ini ketika duduk, kedua tangan diletakkan di atas paha. Nah, khusus ketika tasyahud awal dan akhir, tangan kiri itu jari jemarinya direnggangkan, tangan kanan itu dikepal dengan posisi telunjuk telunjuk nggak dikepal. Nah, ketika sampai kalimat illallah, maka ini telunjuk diangkat, seakan-akan memberikan isyarat kecuali Allah. Ya. Itu berikutnya wal iftiras fi jami'il jalasat, dan duduk iftiras di semua duduk, wal tawarruk wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Pernah baca bahwa sholat sunnah qabliyah subuh boleh dikerjakan setelah sholat subuh, betul tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nggak mengerjakan sholat qabliyah subuh sesudah sholat subuh? Boleh jika sudah ada niat takhir sebelumnya. Contoh seperti ini. Ketika azan subuh dia kebelet. Udah itu selesai hajatnya itu udah iqomah, sehingga apa? Tertinggal. Salat subuh, salat qabliyah subuhnya tertinggal. Dan untuk orang yang sudah mengetahui keutamaan qabliyah subuh, ya, itu
ketinggalan sholat subuh itu, ketinggalan qobliyah subuh itu sangatlah rugi. Kenapa? Karena khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu kebaikannya, berharganya lebih berharga lagi daripada dunia dan seisinya. Jadi dunia sama seisinya itu berharga, tapi 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih berharga lagi. Nah, kalau orang yang sudah sampai mahabbah, makom cinta ibadahnya sampai seperti itu, maka ketika dia ketinggalan qobliyah subuh itu sangatlah merugi. Sehingga di dalam fikih diatur ada namanya sunnah muakkadah, nah, ada namanya sunnah ghairu muakkadah. 2 rakaat sebelum sholat subuh termasuk sunnah muakkadah. Itu boleh dikerjakan setelah sholat fardu, tapi dengan catatan pertama itu niat takhir. Nah, jadi setelah ini apa? Dia sebelum sholat subuh itu dia niatkan mengakhirkan qobliyah subuhnya setelah sholat subuh. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak menjadi kebiasaan. Jadi nggak jadi kebiasaan tiap hari ditakhir terus, jangan. Ya, maksudnya ini sesekali saja, sewaktu-waktu saja. Ya tadi misalnya contohnya karena ini apa bangunnya misalnya posisinya pas azan, jadi dia wudu tahu-tahu udah iqamah, jadi belum sempat qobliyah. Dan yang kedua, nggak boleh dijedah dengan zikir dan doa. Jadi setelah salam langsung sholat qobliyah subuh. Tapi kalau udah dijedah sama zikir dan doa, maka kesunahannya hilang. Sama seperti ini apa sholat jamaah. Nah, kita sholat berjamaah, ya, sholat maghrib, isyanya mau dijamak, tapi zikir dan doa dulu, maka hilang kesunahan jamaknya. Nah, kalau mau langsung udah salam langsung iqamah, langsung sholat jamaah. Sholat isya. Karena isyanya mau niat dijamak, jadi gitu ya. Paham kan? Jadi boleh dilakukan yang pertama, ya. Sudah ada niat takhir terlebih dahulu. Yang kedua, tidak menjadi kebiasaan. Yang ketiga, setelah salam sholat subuh langsung sholat qobliyah subuh. Jadi jangan dijeda lagi dengan zikir dan doa. Ada lagi? Silakan. Sudah ya? Alhamdulillah. Sudah. Ada lagi ya? Kita cukup kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan junjungan kita dalam majelis ilmu ini Allah Ta'ala jadikan pahala bagi kita, ampunan atas dosa-dosa kita. Allah mudahkan setiap urusan kita, Allah kabulkan setiap hajat kita, Allah kumpulkan di dunia bersama orang-orang saleh, Allah kumpulkan di akhirat bersama para kekasihnya Allah di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.